Halo anak ibu semuanya, apa kabar? Ya, hari ini kita masuk pada mata pelajaran matematika ya nak ya, yaitu mengenai bangun ruang. Sebelum kita masuk pada bangun ruang, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal apa saja komponen yang terdapat pada bangun ruang. Nah, kita akan mempelajari yaitu mengenai titik sudut. Yang mana sih titik sudut itu? Ya, titik sudut itu yaitu A, B. Nah, ujung-ujungnya itu dinamakan titik sudut. Nah, ada 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, kemudian rusuk. Garis dari A ke B dinamakan rusuk. Garis dari B ke C dinamakan rusuk. Garis C ke D. Kemudian garis D ke A. Kemudian garis A ke E. Ya. Nah, semua rusuk ada 12 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan EH. Nah, kemudian kita akan mempelajari mengenai sisi. Ya, sisi ada 6 sisi ya nak ya, yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, sisi ABFE, sisi DCGH, sisi BCGF, dan sisi ADHE. Nah, kemudian kita akan mempelajari yaitu mengenai diagonal sisi. Ya, diagonal sisinya yaitu BG, CF, AF, dan yang lainnya. Ya, masih banyak lagi ya. Ya. Diagonal sisi ada 12, yaitu AF, BE, BG, CF, CH, DG, AH, DE, HC, DD, DG, dan FH. Ya, yang selanjutnya yaitu diagonal ruang, yaitu BH, DE, DF, dan AG. Ya, ya, diagonal ruang ada 4, yaitu AB, DF, AG, dan CE. Yang berikutnya yaitu mengenai bidang diagonal. Nah, bidang diagonal yaitu yang terdapat di dalam, misalnya BCHE. Ya, nah, bidang diagonal BCHE, AFGD, ABGH, CDEF, DBFH, dan ACDE. Sampai di sini pelajaran kita ya nak. Sampai jumpa kembali. Halo anak-anak semua, apa kabar? Hari ini kita masuk pada mata pelajaran yang ke-6, skema 2, pembelajaran keempat dengan muatan pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang kita masuk pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak ibu boleh memperhatikan ya, ada pada gambar tersebut seorang anak yang sedang mencari informasi
strategi bacaan. Nah, tahukah kamu bagaimana cara menentukan informasi penting dari bacaan? Ya, cara mencari informasi penting dalam bacaan yaitu yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Ya. Lalu yang kedua, tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Dan yang ketiga, cermati ide pokok tersebut. Dan yang keempat, setelah itu menuliskan ide bacaan dalam bentuk peta pikiran. Nah, perhatikan bacaan teks di bawah ini dengan cermat, ya, yaitu mengenai kehidupan nelayan, di mana anak didik kami disuruh untuk mencari informasi penting dari teks tersebut, ya. Ya, informasi penting dari teks yaitu mengenai kehidupan nelayan. Ya. Di dalam teks mengenai kehidupan nelayan ini, ya, informasi penting yang kita dapat adalah pada paragraf 1, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Lalu yang kedua, ya, informasi paragraf kedua yaitu hidup nelayan bergantung dari laut dan hasil tangkapan mereka ditentukan oleh cuaca. Ya, inilah hasil kesimpulan informasi penting yang kita dapat dari kehidupan nelayan. Ya, Nak, ya. Ya, sekarang kita masuk pada mata pelajaran IPS. Ya, ya, coba perhatikan pada gambar tersebut apa yang mereka lakukan. Ya, kami benar, ya. Para nelayan berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut dan melebarkan jalan mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antar individu dan kelompok dalam suatu lingkungan. Ya, coba perhatikan gambar tersebut, ya. Ya. Contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pelelangan ikan. Kegiatan jual beli ikan yang berlangsung dapat menciptakan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Ya, pada gambar tersebut, ya, terjadi kegiatan pelelangan ikan. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut dan apa saja peran mereka? Ya, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut yaitu, ya, yang pertama nelayan, lalu yang kedua yaitu, ya, juru lelang nelayan, lalu yang ketiga adalah pembeli. Ya. Dari ketiga
ketiga yaitu pembeli. Ya, peran pembeli adalah membeli ikan dari nelayan. Nah, kita akan masuk pelajaran PKN sekarang ya, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Pada pelajaran sebelumnya sudah menyinggung ya mengenai hak dan kewajiban ya. Setiap warga negara apapun kegiatannya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Ya. Apa saja hak dan kewajiban nelayan dan juru lela itu? Ya, perhatikan gambar pelelangan ikan di samping. Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut memiliki peran, hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Ya, seperti kita lihat ya. Pertama adalah nelayan. Ya. Nelayan mempunyai hak dan kewajiban. Apa saja hak nelayan? Ya, hak nelayan yaitu mendapat